semuanya, perkenalkan kami dari kelompok lamaran pekerjaan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja proyek kami, yaitu game Tebak Negara. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Saya Elfareza Sufi dengan NIM 241401042 sebagai moderator, dan tugas saya dalam codingan ini adalah membuat fungsi to uppercase, yaitu fungsi yang eh, mengkapitalkan huruf. Selanjutnya. Selanjutnya, saya Christopher Pertamasiaan dengan NIM 241401057. Saya bertugas untuk membuat function string menyiapkan huruf yang yang berfungsi untuk membuat clue untuk ditebak. Selanjutnya, nama saya adalah M. Zidan Rodiano AG dengan NIM 241401063. Tugas saya di sini adalah untuk membuat main function program tebak negara ini. Saya Krisdayan Akaljandri, ABG Purba dengan NIM 241401012. Saya di sini bertugas dalam mengedit video. Selanjutnya, Saya Rian Ansari Harahap dengan NIM 241401003. Saya bertugas mencari list negaranya dalam bahasa Inggris dibuat ke file header. Langsung saja, saya akan menjelaskan file header nation list. Jadi, file header nation list ini berisi list nama-nama seluruh negara yang ada di dunia yang akan kami gunakan untuk game tebak negara ini. Di sini kami menggunakan vektor dengan tipe data string dan menyimpan list seluruh negara di dalam variabel daftar negara. Selanjutnya akan dibahas oleh teman rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan program tebak negara. Pertama-tama, saya akan menjelaskan library-nya. Yang pertama, include IOStream, seperti yang biasa kita gunakan. Itu gunanya untuk input-output standar seperti cout dan cin. Selanjutnya adalah cstrlib. Ini berfungsi untuk menghasilkan angka acak. Selanjutnya adalah ctime. Ini berfungsi untuk memberikan waktu saat ini, waktu program ini dijalankan. Selanjutnya adalah vektor, berguna untuk membuat vektor. Selanjutnya adalah string, digunakan untuk memproses tipe data string di C++. Untuk selanjutnya, include algorithm. Itu berfungsi untuk misalnya ada random shuffle untuk mengacak elemen dalam vektor atau array. Selanjutnya adalah include nationalist.h, file header-nya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan main function dari program tebak negara berikut. Yang pertama adalah sRuntime 0, in score sama dengan 0, char ulang. sRuntime 0 ini digunakan untuk mengatur seed dari generator angka acak. Time 0 menghasilkan waktu saat ini dalam detik, sehingga jika kita run program, waktunya akan berbeda, sehingga kita bisa mengacak negara yang akan muncul. In score sama dengan 0, ini berguna untuk mencatat skor pemain. Jika jawaban benar, maka skor akan ditambah 1. Char ulang digunakan untuk menampung input pemain, apakah ingin mengulang atau tidak. Selanjutnya adalah loop do while. Selanjutnya, in acak sama dengan ren mode daftar negara size. Ren ini berfungsi untuk menghasilkan angka acak. Dan selanjutnya, ren mode daftar negara size ini akan menghasilkan indeks acak berdasarkan jumlah negara yang tersedia dalam list daftar negara yang didefinisikan di file header nationalist.h. Misalnya jika ada 20 negara, maka indeks akan mengacak dari 0 sampai 19. Selanjutnya adalah string clue sama dengan sembunyikan huruf negara. Ini akan menyembunyikan setengah dari huruf-huruf yang bukan spasi dengan karakter underscore. Function sembunyikan huruf ini akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Selanjutnya adalah menampilkan clue dan menerima jawaban. GetLine sin ws jawaban. Ini berfungsi untuk membaca input dari pemain yang bisa mengandung spasi, seperti misalnya Arab spasi Saudi. WS ini berguna untuk white space, memastikan tidak ada spasi sisa dari input sebelumnya. Selanjutnya adalah if untuk memeriksa jawaban. Fungsi to uppercase yang akan dijelaskan oleh teman saya juga selanjutnya, mengubah seluruh huruf menjadi kapital agar perbandingan tidak case sensitif. Jadi, jika pemain mengetik Korea Selatan dengan lowercase semua atau mengetik Korea Selatan uppercase, hasilnya akan sama.
Selanjutnya, jika jawaban benar, pemain akan diberikan ucapan selamat dan skor bertambah 1. Jika pemain salah, jawaban akan diberitahu. Setelah itu, menampilkan skor kita dan menanyakan apakah player ingin bermain lagi atau tidak. Tekan Y untuk bermain lagi, N untuk keluar dari program. Mungkin begitu saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari fungsi yang digunakan pada kode, yaitu fungsi to uppercase. Fungsi ini untuk mengubah input dari user agar menjadi huruf besar semua, agar menjadi case insensitive. Untuk penjelasan dari kodenya, fungsi to uppercase ini menerima parameter berupa referensi konstan string input, yang artinya isi string tidak akan diubah secara langsung di dalam fungsi string input, disalin ke variabel lokal hasil biar bisa dimodifikasi. Kemudian dilakukan perulangan for untuk setiap karakter C di dalam hasil. Dan fungsi to upper ini digunakan untuk mengubah setiap karakter menjadi huruf kapital. Setelah seluruh karakter diubah, string hasil dikembalikan sebagai output dari fungsi ini. Selanjutnya, fungsi yang lain akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan function string sembunyikan huruf. Yang pertama ada baris string sembunyikan huruf constring ampersand negara. Jadi baris ini mendefinisikan fungsi bernama sembunyikan huruf yang menerima satu parameter yaitu negara. Parameter ini bertipe constring ampersand. Artinya ini menerima nama negara dalam bentuk string tanpa mengubah isi aslinya. Fungsi ini nanti akan menghasilkan versi negara yang sudah disensor sebagian hurufnya. Selanjutnya ada string hasil sama dengan negara. Sini kita membuat salinan dari negara dan menyimpannya ke dalam variabel baru bernama hasil. Jadi variabel hasil ini yang akan kita ubah, bukan yang negara tadi kita terima. Lalu ada vektor yang bertipe integer dengan nama huruf indeks. Kode ini membuat sebuah vektor untuk menampung posisi huruf-huruf dalam nama negara. Kita namai huruf indeks karena nanti akan menyimpan indeks atau posisi dari huruf-huruf yang akan disembunyikan. Tujuannya agar kita tahu huruf mana saja yang bisa dicetak selain spasi. Selanjutnya ada di bagian for loop. Ya, di bagian ini kita melakukan perulangan untuk mengecek satu persatu setiap karakter dalam variabel hasil. Kalau karakter itu bukan spasi, maka posisi atau indeksnya itu kita simpan dalam variabel huruf indeks. Jadi dengan itu kita hanya mengumpulkan posisi huruf yang valid untuk disensor. Spasinya nggak ikut diubah. Lalu ada integer total huruf sama dengan huruf index.size. Sini kita menghitung jumlah total huruf yang bisa disensor, yaitu panjang dari huruf indeks yang disimpan dalam variabel total huruf. Lalu ada integer jumlah disembunyikan sama dengan total huruf per 2. Jadi kita ini menyembunyikan setengah jumlah huruf saja. Jadi kita bagi 2 nilai dari total huruf dan simpan di variabel jumlah disembunyikan. Nah, ini tujuannya supaya clue-nya bisa dibaca sebagian oleh pemain dan nggak terlalu sulit untuk ditebak. Lalu ada bagian random shuffle, huruf index.begin, huruf index.end. Ya, bagian ini bagian pengacakan posisinya. Kita gunakan random shuffle untuk mengacak urutan isi dari huruf indeks. Jadi kalau tadi huruf yang dikumpulkan adalah posisi 1, 2, 3, 4, 5, maka setelah diacak bisa jadi 4, 1, 5, 3, 2. Jadi dengan pengacakan ini setiap kali program jalankan huruf yang disensor bisa berbeda-beda meskipun nama negaranya sama. Lalu ada bagian for loop yang kedua. Setelah posisi hurufnya diacak, kita mulai menyembunyikan huruf-huruf tersebut. Caranya kita lakukan loop sebanyak jumlah disembunyikan. Lalu pada setiap posisi huruf yang terpilih dari huruf indeks, kita ganti hurufnya dengan tanda underscore. Jadi inilah yang menciptakan efek clue pada nama negara sebagian huruf ditutupi. Lalu return hasil. Ya, kita mengembalikan string hasil yang sudah dimodifikasi sebagai output dari fungsi ini. Nanti clue inilah yang akan ditampilkan di layar dan ditebak oleh pemain. Sekian dari saya. Baik, sekian penjelasan kami mengenai codingannya. Di sini saya akan mendemonstrasikan atau melive test hasil program kami. Baik, di sini program pada awalnya akan memberikan clue kata dari sebuah negara. Jadi di sini clue-nya ada underscore, ini berarti kata yang disembunyikan atau huruf yang disembunyikan.
Dan di sini ada 3 huruf MBI. Jadi di sini kita disuruh menebak huruf yang disembunyikan tersebut. Jadi misal di sini saya menebak. Nah, di sini saya menebak benar, maka program akan mengeluarkan output selamat Anda benar dan skor kita akan bertambah 1. Lalu di sini program akan meminta kita untuk menginput apakah ingin bermain lagi. Kalau misal kita jawab Y, maka program akan memulai ulang clue tebak negara tadi. Jadi di sini kita coba masukkan lagi. Nah, di sini saya benar lagi dan skor bertambah 1 lagi. Lalu misal di sini saya salahkan. Nah, program akan mengeluarkan output, maaf, jawaban Anda salah, dan memberikan kita jawaban yang benar. Di sini jawaban yang benar adalah Namibia. Dan skor tidak akan bertambah. Baik, kalau misalnya kita jawab N, maka program akan selesai. Baik, saya rasa sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan sekian dan terima kasih. Salam pekerjaan.